ini 375 triliun investasi di bidang hilirisasi industri pengolahan. Ini bukan angka yang kecil, Pak. Dan ini multiplier efeknya besar sekali. Yang kita lakukan adalah sudah 50 triliun kita invest, ini buat Jawa Timur juga besar sekali dampaknya gitu. Jawa Timur berhasil kemudian mendapatkan predikat salah satu investasi asing terbesar adalah karena keberadaan kita juga. Jadi sudah tepat lah, langkah ini sudah tepat. Langkah hilirisasi dan berhasil mendatangkan investasi yang luar biasa benar ini sudah tepat. Dan ini tentu akan sangat menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa mencapai rata-rata 5% lebih gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya tantangannya apa ya, memang kalau dari kami jangka waktu pembangunan dibatasi, Pak. Dibatasi 5 tahun, ada COVID setahun jadi 6 tahun. Ini juga memang jadwalnya ketat sekali, very agresif jadwalnya, tapi insya Allah kita akan bisa menyelesaikannya on time lah. Jadi bulan Mei akan selesai semua seperti saya bilang tadi. Dan kembali lagi yang saya sampaikan di bagian pertama, saya mungkin kalau dari segi ini kan kebutuhan tembaga. Kalau buat mobil listrik tuh kira-kira atau baterai mobil listrik akan membutuhkan tembaga 4 kali lebih banyak daripada mobil konvensional. Jadi menambahkan dari yang Pak Bobi sampaikan bahwa untuk ekosistem electric vehicle itu memang tembaga akan memainkan peranan penting. Kalau di LME Week, London Metal Exchange Week bulan Oktober lalu memang dibahas di situ bahwa the future of mineral adalah tembaga, Pak. Karena semua energy transition mobil listrik akan membutuhkan tembaga lebih banyak lagi. Dan tapi sourcesnya kan ada beberapa. Yang kami produksi, kami dan Aman Mineral juga memproduksi katoda tembaga dari hasil konsentrat, jadi primary dari tambangnya kemudian dihasilkan jadi katoda tembaga. Dan kalau kami digabung dengan Aman Mineral kira-kira 1,5 juta ton lah, Pak, atau 1,6 juta ton, dan we will be the fourth largest copper cathode producer from concentrate in the world. Tapi kalau dilihat dari konsumsinya untuk katoda tembaga, mungkin kalau dari Wood Mackenzie memperkirakan di tahun 2045 baru terkonsumsi penuh itu. Nah ini karena apa? Ada sumber lain untuk tembaga, dan ini yang perlu menjadi PR kita bagaimana supaya saya sepakat juga bahwa itu the further downstreaming yang kita perlu pikirkan. Jadi ini udah bagus, ya the first downstreaming udah bagus, sekarang tinggal the further downstreaming harus bisa jadi. Harus, kalau enggak ya nanti kita akan jadi just a producer of katoda tembaga. Yang diharapkan adalah kan kita bisa membuat nilai tambah lagi. Starbucks untuk kopi harus muncul di Indonesia gitu. Sekarang ini udah ada beberapa. Contoh lah kami di tetangga kami di Gresik situ dari perusahaan China yang akan memproduksi copper foil ya. Copper foil itu sudah hampir selesai pabriknya. Dia mungkin akan butuh kira-kira 100.000 ton katoda tembaga dari kami. Offtake dari Freeport. Rencananya akan begitu. Dan mungkin kalau bisa saya juga kami actively promote ya kepada buyer kami untuk katoda tembaga untuk please come to Indonesia, bangun aja di sini. Akan lebih baik. Tapi kan ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan satu sinergi yang antara pemerintah daerah, juga Kadin, Apindo dan juga pelaku usaha. So I think in nutshell bahwa prospeknya bagus sekali. Ke depan prospeknya bagus sekali. Kita produser yang Indonesia lah, untuk yang buat Indonesia produsen tembaga yang sangat disegani di dunia, dan kita juga punya nikel banyak, kita punya aluminium banyak. Ini kan semuanya adalah ekosistem untuk electric vehicle battery especially. Jadi kalau memang itu betul-betul terintegrasi semuanya, kita akan bisa meroket ke pertumbuhan 7%, saya yakin bisa tercapai apabila semuanya betul-betul terintegrasi, Pak Rudi. Baik.